Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aramis Teningkes dengan NIM D1C12309. Pada video kali ini saya akan membahas komoditas tanaman jenang dan tanaman nipah untuk mata kuliah teknologi tanaman palma. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu apa itu tanaman jenang. Tanaman jenang sendiri merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu. Di dalam dunia perdagangan, jenang itu disebut sebagai dragon fruit karena memiliki getah termahal di dunia. Jenang dihasilkan dengan cara memanen buah rotan jenis tertentu dari marga Daemonoropes, diproses secara sederhana dengan cara menumbuk untuk menghasilkan jenang. Jenang merupakan resin yang terdapat pada daging dan permukaan kulit buah rotan pada jenang dewasa. Kegunaan jenang adalah untuk bahan baku pewarna pada industri keramik serta digunakan juga untuk industri farmasi. Untuk penyebaran tanaman jenang sendiri itu hanya terdapat di 3 negara dunia, yaitu Indonesia, Malaysia, dan India. Untuk di Indonesia sendiri, tanaman jenang itu tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Untuk Pulau Sumatera sendiri itu terdapat di Aceh, Riau, dan Jambi. Setelah kita mengetahui penyebaran dari jenang sendiri, kali ini saya akan membahas juga morfologi dari jenang. Klasifikasi tanaman jenang itu terdiri dari kingdom, yaitu Plantae, subkingdomnya itu Trachea obionta, divisinya itu Magnoliophyta, subdivisinya itu Angiospermae, kelasnya itu Monocotyl, subdivisinya itu Angiospermae, ordonya Areasales, familinya itu Areaceae, genusnya adalah Daemonoropes, serta spesiesnya dari jenang itu adalah Daemonoropes draco. Untuk selanjutnya itu adalah penampang dari buah jenang. Seperti yang pada gambar bisa kita lihat, itu terdapat 4 bagian dari buah jenang, yaitu yang pertama resin yang terletak di bagian kulit luar buah, kemudian kulit buah rotan itu di bawah kulit buah jenang itu, kemudian terdapat pula daging buah, kemudian biji yang terletak di dalam buah jenang. Setelah kita mengetahui apa saja penampang dari buah jenang itu, kita juga harus mengetahui komponen utama atau komponen kimia dari buah jenang. Komponen utama resin jenang itu adalah Draco resinolanol itu sebanyak 56%, kemudian ada Draco resin itu sebanyak 11%, kemudian Draco alban itu sebanyak 2,5%, kemudian asam benzoat dan asam benzoalaktat. Komponen kimia utama pada resin yang dihasilkan dari buah jenang adalah resin ester dan Dracoresinotanol sebanyak 57-82%. Selain itu, resin berwarna merah tersebut juga mengandung senyawa-senyawa seperti Dracoresin sebanyak 14%, kemudian Dracoalban sebanyak 2,5%, resin tidak larut itu pada buah jenang merah itu sebanyak 0,3%, kemudian residunya itu 18,4%, asam benzoat, kemudian asam benzolil asetat, kemudian dracohodin dan beberapa pigmen terutama nordacrothin dan nordracorubin. Kemudian kita memasukin bagian dimana kita bagaimana cara panen dan pasca panen jenang. Pemanenan jenang itu dilakukan memotong bagian pangkal tandan dengan alat panen. Adapun tata cara pemungutan buah rotan jenang. Yang pertama, buah yang dipanen adalah buah yang sudah tua tapi belum masak. Karena buah yang sudah masak, resin jenangnya sudah mencair dan jatuh ke tanah. Yang kedua itu buah yang dipanen dipotong tandannya dengan pisau atau dengan alat pemotong lainnya. Kemudian buah dipisahkan dari tandannya dan dimasukkan ke dalam tempat yang telah disiapkan. Kemudian buah rotan jenang siap ditumbuk. Penanganan pasca panen buah jenang dapat dilakukan dengan cara buah jenang dijemur atau diangin-anginkan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pengambilan resinnya. Nah, setelah kita mengetahui morfologi, serta kandungan kimianya, ternyata produk dari tanaman jenang ini kita bisa menghasilkan potensi produk dari jenang. Salah satu yang saya ambil itu adalah lip balm dari jenang dan sunscreen dari jenang. Untuk pengolahan dari potensi produk ini, salah satunya saya akan membahas tentang pengolahan lip balm ini. Yang pertama itu kita menyiapkan bahan-bahan yang terlebih dahulu, yaitu minyak secara alba, lanolin, vaselin, cetil alkohol, minyak tengkawang. Kemudian kita menyiapkan dipagin dan dipasol, kemudian resin jenang. Bahan-bahan tersebut kita lakukan pemanasan dengan suhu 70 derajat Celcius. Bahasan tentang tanaman dari jenang. Kemudian saya akan membahas komoditi, yaitu tanaman nipah.
Tanaman nipah merupakan tumbuhan yang hidup di ekosistem mangrove yang telah dimanfaatkan secara tradisional sejak dulu baik untuk kebutuhan pangan maupun non-pangan. Misalnya, buah nipah sendiri dapat dijadikan sebagai obat-obatan dan minyak. Batang dan tangkai daunnya seringkali digunakan untuk pembuatan peralatan rumah tangga, bangunan rumah, dan perahu. Daunnya digunakan sebagai atap, tikar, dan pakaian. Sedangkan tulang daun atau lidinya digunakan untuk membuat sapu. Untuk penyebaran tanaman nipah di Indonesia itu cukup luas. Beberapa wilayah yang terdapat nipahnya itu di wilayah Kepulauan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian saya akan membahas morfologi tanaman nipah. Nipah adalah tanaman berumah satu atau monoecious. Batang nipah tidak jelas, tumbuh berdiri tegak, dan daunnya muncul dari permukaan tanah. Akar serabut dapat mencapai 13 meter. Dari rimpang tumbuh daun menjulur setinggi 9 meter dengan tangkai daun sekitar 1-1,5 meter. Panjang anak daun sendiri dapat mencapai 100 cm dan lebar daun sekitar 4-7 cm. Untuk daun nipah yang masih muda berwarna kuning, sedangkan untuk daun yang sudah tua itu berwarna hijau. Daunnya seperti susunan daun kelapa. Bunga nipah muncul dari ketiak daun dengan bunga betina terkumpul di ujung membentuk bola dan bunga jantan tersusun dalam helai. Panjang tangkai bunga mencapai 100-170 cm. Buah nipah sendiri itu berbentuk seperti bulat telur dan gepeng berwarna coklat kemerahan. Panjang buahnya sendiri itu sekitar 13 cm dengan lebar 11 cm. Buahnya berkelompok membentuk bola berdiameter sekitar 30 cm. Dalam satu tandan itu, buah nipah terdiri antara 30-50 butir buah. Nah, klasifikasi dari tanaman nipah itu yaitu kingdomnya itu Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya adalah Angiospermae, kelasnya itu Monocotyledoneae, ordonya Arisales, kemudian familinya Araceae, genusnya itu Nipah, dan spesiesnya itu Nipah frutican atau Wum. Kandungan kimia dari tanaman nipah ini yaitu memiliki kandungan kimia berupa kadar air sebanyak 38,96%, kadar abunya sebanyak 0,98%, kadar lemaknya itu 0,70%, kadar protein itu 2,95%, kadar karbohidratnya 6,41%, serta total gula yang terdapat pada nipah itu 27,22%, serta vitamin C pada buah nipah itu 60%. Menurut penelitian Herman itu buah nipah mengandung beberapa mineral seperti Fe itu 0,9230 ppm, Na-nya itu 99,38,61, kemudian Mg-nya itu 7,9738. Senyawa kimia yang terdapat pada nipah yaitu polifenol, tanin, dan alkaloid yang berfungsi sebagai antioksidan. Potensi produk dari nipah ini dapat dimanfaatkan seluruh bagiannya. Yang pertama itu seperti daun mudanya itu bisa digunakan sebagai bungkus rokok atau pembungkus lainnya. Untuk daun tuanya itu sebagai atap rumah atau kerajinan. Terus tulang daunnya itu bisa dijadikan sapu. Kemudian pada bagian serat pelepahnya itu dapat digunakan sebagai papan partikel. Kemudian gambus pelepahnya itu sebagai insulator atau peredam suara. Kemudian sabut buah itu dapat dijadikan bahan bakar atau kerajinan. Kemudian daging buah muda pada nipah itu dijadikan sebagai buah kalengan atau manisan. Kemudian daging buah tua itu dapat digunakan sebagai bahan baku tepung. Kemudian tangkai mayang atau nira itu dapat digunakan sebagai gula merah, gula putih atau minuman penyegar dan juga minuman beralkohol. Dari semua potensi produk nipah ini, saya akan menjelaskan salah satu teknologi pengolahan nipah itu menjadi gula kristal. Nah, yang pertama itu kita menyiapkan terlebih dahulu nira dari nipah. Kemudian kita mengukur pH nira menjadi pH netral 7 dengan menambahkan kapur tohol. Kemudian menyaring nira untuk mengeluarkan sisa-sisa kapur dengan kain saring. Kemudian memanasi nira nipah dengan menggunakan uap panas selama 3 jam. Kemudian memasang kipas angin dan diarahkan ke wajan agar nira nipah yang telah dipanaskan itu menjadi dingin. Kemudian mempertahankan suhu pemasakan antara 60-70%, terus melakukan pengadukan saat nira sudah mulai mengental dan pemasakan dihentikan. Kemudian penambahan bibit gula sebanyak 5 gram atau dicampur dengan alkohol 70% sebanyak 1 ml untuk mempercepat pemasakan dan untuk memancing terbentuknya butiran gula kristal.
Demikian saya telah membahas tentang tanaman nipah dan tanaman jenang, mulai dari kandungan kimia, morfologi, maupun penyebaran dari tanaman nipah dan jenang. Lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.